Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan review sebuah software akuntansi yang bernama Front Accounting. Jadi sebuah software akuntansi, dia open source dan berbasis web. Sahabat-sahabat sekalian, Front Accounting ini bisa kita dapatkan dokumentasinya itu di frontaccounting.com. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian menginginkan untuk belajar lebih lanjut, lebih detail, itu bisa langsung menuju ke frontaccounting.com. Front Accounting ini adalah sebuah sistem informasi akuntansi untuk perusahaan kecil dan menengah. Ya, Front Accounting berbasis web, ya, dengan bahasa pemrograman PHP dan RDBMS MySQL. Front Accounting ini open source, ya, dan gratis. Open source, jadi kita bisa mengotak-atik, ya, menambahkan modul, ya, di Front Accounting ini. Front Accounting itu juga menerapkan konsep Enterprise Resource Planning. Jadi di dalamnya nanti akan terdiri dari modul-modul yang saling terintegrasi. Ada modul penjualan, ada modul pembelian, ada modul inventory, ya, ada modul kas dan bank, ya, dan lain sebagainya. Semua modul-modul itu terintegrasi, makanya disebut dengan istilah Enterprise Resource Planning. Lalu, Front Accounting ini multibahasa. Jadi misalnya akan diimplementasikan dalam bahasa Indonesia, ya, di dalamnya itu sudah bisa ada pilihan bahasa Indonesia. Nah, nanti kita akan coba, ya, praktekkan, ya, mungkin di video berikutnya bagaimana merubah, ya, Front Accounting yang tadinya defaultnya itu menggunakan bahasa Inggris itu dirubah menjadi berbahasa Indonesia. Begitu juga Front Accounting ini secara chart of account itu bisa dirubah, dia fleksibel. Secara default memang dia menggunakan bahasa Inggris, tapi bisa dikonvert ke bahasa Indonesia, ya, bahkan bisa dilakukan pengubahan. Jadi kalau ada tambahan akun gitu misalnya, kita bisa menambah akun, atau kalau kita mau mengurangi, kita bisa mengurangi akun-akun yang ada di Front Accounting secara default itu. Artinya memang software akuntansi ini sangat fleksibel. Baik sahabat-sahabat sekalian, fitur-fitur apa saja yang ada di Front Accounting ini? Nah, secara garis besar, ya, fitur-fitur yang ada di Front Accounting itu ada fitur pembelian dan hutang, ya. Maksudnya ketika terjadi pembelian, ya, maka aplikasi ini juga mengelola hutang yang timbul dari pembelian. Ya, jadi berapa umur hutangnya nanti juga ada di Front Accounting ini. Nah, begitu juga penjualannya. Jadi ketika terjadi penjualan, maka akan muncul piutang, ya. Penjualan dan piutang ini dikelola di modul penjualan. Nah, ketika telah di pembelian, ya, maka ada inventory masuk, dan ketika ada penjualan, ada inventory keluar. Itu nanti akan dikelola oleh modul inventory. Nah, begitu juga nanti di sana ada modul aset tetap, ya, mulai dari pembelian, depresiasi, ya, depresiasi aset tetap, ya, sampai penjualan aset tetap ini ketika sudah tidak digunakan lagi. Nah, lalu yang berikutnya ada modul kas dan bank, yaitu untuk mengelola kas, ya, dan bank, ya, mutasinya seperti apa dikelola di kas dan bank ini. Dan yang terakhir, yang ini paling menonjol, ya, karena ini akuntansi, yaitu modul GL atau General Ledger atau buku besar. Disinilah akun-akun itu nanti akan di-manage atau dikelola. Ya, begitu pula di sini juga kita bisa melihat nanti jurnal-jurnal yang terbentuk dari pembelian, dari penjualan, dari kas dan bank. Nah, jurnal-jurnalnya nanti akan bisa kita telusuri di buku besar ini. Jadi secara garis besar fitur-fitur Front Accounting itu seperti yang ada di slide ini. Nah, namun juga ada fitur-fitur yang lainnya, ya, seperti report, ya. Report, semua dari modul ini itu pasti ada reportnya. Nah, maka Front Accounting ini mengelola, ya, report-report yang ada di seluruh proses ini, dan ini cukup lengkap, ya, report-reportnya nanti akan kita bahas. Ya, begitu juga ada akses level. Jadi
apakah dia bagian akuntan atau bagian gudang ya atau bagian penjualan, itu memiliki hak akses yang berbeda-beda. Lalu ada advanced feature ya, di fitur-fitur yang advance seperti kurs mata uang misalnya di dalam sebuah perusahaan yang menggunakan multi currency ya. Nah, ini juga front accounting ini juga bisa menggunakan multi currency ya. Jadi kira-kira gambaran besarnya modul-modul yang ada di front accounting ini seperti ini. Nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya terkait dengan detailnya seperti apa sih modul pembelian, penjualan, inventory, aset tetap, kas dan bank, dan buku besar. Baiklah, kita mulai dari modul pembelian ya. Jadi proses pertama kan biasanya dilakukan pembelian ya, pembelian barang dagangan. Di modul pembelian ini ya, jadi prosesnya itu mulai dari input order pembelian. Jadi ketika kita melakukan order pembelian, kita melakukan pesanan ya terhadap pihak pemasok ya atau pihak ketiga ya. Nah, kita melakukan input order pembelian di sini. Jadi aplikasi front accounting ini cukup menghandle semua proses ya. Startnya mulai dari order pembelian. Lalu ada pengaturan order pembelian. Pengaturan ini dari order-order pembelian itu apakah sudah dilakukan pembelian atau belum, ataukah barang yang sudah di order itu sudah sampai atau belum. Nah, ketika barang itu sudah sampai, nanti dilakukan input penerimaan kiriman langsung. Ya, jadi di input penerimaan kiriman ini sebenarnya tanpa order bisa. Nah, tapi kalau misalnya ada ordernya, maka input penerimaannya langsung itu berdasarkan ordernya. Tapi bisa jadi kita melakukan penerimaan barang tanpa melalui proses order sebelumnya. Nah, jadi bisa dihandle di sini. Jadi begitu barang datang gitu, dihandle di input penerimaan kiriman langsung. Lalu yang berikutnya adalah direct supplier invoice. Maksudnya barang masuk dan ada invoice-nya. Jadi invoice-nya juga dicatat di sini ya. Jadi invoice itu kan berarti kita ada hutang ke pihak ketiga ya, ada yang nagih lah. Jadi ini memang belum semua diterjemahkan kayaknya ya. Ada satu yang belum diterjemahkan, yaitu direct supplier invoice. Jadi sahabat-sahabat semua ya, sebenarnya saya ini sudah menginstall yang versi berbahasa Indonesia. Jadi bahasanya sudah saya rubah. Nah, tapi masih ada yang ternyata belum berubah ya, tetap pakai dengan bahasa Inggris, mungkin karena kesulitan juga ya menerjemahkannya ya. Nah, setelah invoice atau tagihan itu diberikan kepada kita catat sebagai hutang, lalu pembayarannya nanti di sini ya, di pembayaran ke pemasok ini ya, di pembayaran ke pemasok ini. Jadi di sini kita bisa menghandle mulai dari order pembelian, barang diterima, hutang dicatat sampai kepada pembayaran. Ya, jadi cukup lengkap ya memang ya, menghandle semua proses bisnis. Nah, nanti di sini ada pencarian dan laporan ya. Ada pencarian order pembelian ya, pencarian transaksi pemasok ya, maksudnya pemasok itu transaksinya apa aja sih sama kita gitu ya. Itu ada di pencarian transaksi pemasok ini ya. Dan di sini juga ada laporan pembelian dan pemasok. Jadi laporan pembelian dan pemasok itu adalah laporan kita beli barang apa saja ya, kita sudah bayar apa enggak gitu ya. Dan juga ada laporan pemasok ya, pemasok A, pemasok B, pemasok C kan gitu kan. Nah, saldonya sudah berapa saja ya. Dan di sini juga ada pengaturan pemasok ya, ada pengaturan supplier. Jadi supplier kita akan tercatat di sini. Jadi supplier kita, pemasok kita, nomor teleponnya, alamatnya ya, dan semua yang terkait dengan pemasok itu ada di sini. Ya, mungkin termasuk diskonnya juga kan gitu. Nah, ini adalah modul pembelian. Modul pembelian ini ada laporannya apa saja kita bisa lihat di sini. Ada saldo pemasok ya, maksudnya berapa sih pembelian kita ya, hutang-hutang kita ke pemasok kita itu berapa sih ada di saldo pemasok ini. Terus analisis umur hutang. Jadi hutang kita yang jatuh tempo, yang mana, yang hutangnya umurnya berapa, ini ada di sini semua. Nah, ada laporan pembayaran ya, ada supplier trial balance. Jadi ini lumayan lengkap ya laporannya ya. Jadi kalau terkait dengan pemasok ya,
pembelian ya semua ada di sini ya. Jadi cukup lengkap laporannya. Berikutnya adalah penjualan ya. Nah, apa aja fiturnya? Ya, penjualan ini mulai dari input penawaran penjualan. Jadi ketika kita mau membuat penawaran penjualan ya, itu ada di sini ya, di input penawaran penjualan. Lalu setelah penawaran penjualan, proses berikutnya adalah order penjualan. Kalau ada order penjualan, di input order penjualan. Atau bisa jadi transaksinya itu tanpa order penjualan, tapi langsung barangnya dikirim ya, mungkin melalui order penjualnya mungkin melalui telepon ya, jadi nggak perlu di input lagi gitu, misalnya langsung dilakukan pengiriman barang, yaitu bisa dicatat di input pengiriman langsung. Nah, lalu berikutnya adalah input tagihan ya. Jadi kalau barang sudah dikirim, berarti kan proses berikutnya itu adalah kita menginput tagihan ya, atau muncul piutang di sana. Kita kirim invoice kepada orang lain. Nah, ini input tagihan langsung. Lalu berikutnya di bawahnya ini input pengiriman terhadap order penjualan. Jadi kalau ada order penjualan, lalu kita mau kirim barang dari order penjualan itu, nah itu di inputnya di sini. Jadi ini kontranya atau tindak lanjutnya, tindak lanjutnya dari order penjualan. Lalu kalau input tagihan pengiriman ini itu tindak lanjut dari pengiriman ya. Kalau dilakukan pengiriman langsung, lalu tindak lanjutnya itu di input tagihan pengiriman ya. Jadi begitu ya. Nah, sedangkan invoice prepaid order ini fitur baru ya di front accounting ya, itu untuk mencatat ya prepaid order ya, prepaid order. Jadi dia sudah bayar duluan ya. Cuma ini belum diterjemahkan ya, jadi belum ada terjemahannya ya. Lalu kalau sudah dilakukan pembayaran, maka pembayarannya itu di input di sini ya, pembayaran pelanggan itu. Jadi setelah nanti di input tagihan langsung, maka pembayarannya dilakukan di sini ya. Nah, laporan-laporannya apa saja ya, itu ada laporan penjualan dan pelanggan, tapi untuk pencariannya ada lengkap di sini, ada pencarian penawaran, order penjualan, transaksi pelanggan, dan alokasi pelanggan. Ya, untuk pengaturannya sendiri di sini ada pelanggan. Jadi untuk mengatur atau menambah pelanggan ada ditambah dan atur pelanggan ini ya. Itu juga ini pelanggan dari cabang mana gitu ya. Terus salesman-nya siapa ya, jadi siapa yang melakukan penjualan ya, marketingnya ya, area penjualannya di mana, itu ada di sini semua ya. Dan yang terakhir terkait dengan penjualan ini adalah laporan-laporannya. Nah, ini laporan-laporannya cukup lengkap ya. Jadi semua yang tercatat itu ya, itu lengkap, laporannya ada semua. Jadi memang cukup menarik ya aplikasi front accounting ini ya, karena dari sisi laporan itu cukup lengkap ya, sehingga ya kemungkinan bisa memadai lah ya bagi para pengambil keputusan ya. Berikutnya adalah inventory ya. Jadi inventory ini sebenarnya adalah hasil dari pembelian dan penjualan. Jadi ketika pembelian berarti mencatat adanya inventory masuk ya, dan ketika penjualan itu mencatat inventory keluar ya. Cuma ya inventory itu kan bisa berubah-ubah ininya ya, tempatnya ya, gudangnya ya. Nah, ini ada transaksi untuk menginput perpindahan lokasi inventaris. Ya, begitu juga ada penyesuaian inventaris. Maksudnya begini, kalau di akhir tahun misalnya dihitung inventarisnya atau enggak mulu akhir tahun juga nggak apa-apa ya. Ternyata beda nih antara kenyataan dengan catatan. Nah, maka bisa dilakukan penyesuaian inventaris ya. Bisa dilakukan adjustment ya, ada varian dari inventory itu bisa dilakukan adjustment. Nah, adjustmentnya itu di sini, di penyesuaian inventaris ini ya. Nah, begitu juga di sini untuk pengaturan, yang penting ini juga pengaturan ya di sini ya. Ada pengaturan barang, kalau kita mau menambahkan jenis barang ya, itu ada di pengaturan ini ya. Nah, cuma sebelum dilakukan pengaturan penambahan barang ya, tentu supaya lokasinya itu jelas di mana ya, ukurannya seberapa, itu juga harus dilakukan
penginputan terhadap satuan ukur. Ya, lokasi inventaris itu juga dicatat. Nah, harga dan biaya juga kita penting nih untuk kita catat di sini, karena ini nanti menjadi rekomendasi ya ketika menginput ya barang ya. Jadi ketika misalnya mau kita jual, harga jualnya berapa, ya itu kita patokannya referensinya di sini. Jadi karena sudah dimasukkan ya, sudah diinput harga jualnya berapa, harga belinya berapa, termasuk harga biaya standarnya juga diinput di sini. Jadi menarik ini juga pengaturan inventory, cuma memang inventory ini adalah hasil dari penjualan dan pembelian. Maka transaksinya itu cuma dikit memang ya, cuma transfer antar tempat dan penyesuaian adjustment ya. Tapi dari sisi laporan ini cukup lengkap ya. Jadi laporan valuasi inventaris, jadi inventarisnya itu apa aja ya, harganya berapa, nilainya berapa, ini ada di laporan valuasi inventaris ini ya. Jadi bisa dilihat di sini cukup lengkap ya, hampir semua laporan itu sudah tercover di sini ya, yang terkait dengan inventory ya. Berikutnya adalah aset tetap. Jadi aset tetap berupa peralatan, gedung, bangunan ya kan gitu. Jadi bagaimana mengadministrasikannya ya, di sini start proses bisnisnya mulai dari pembelian aset tetap ya, lalu aset tetap yang ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Ini belum ada terjemahannya ya, belum ada bahasa Indonesianya, tapi nggak apa-apa ya, mudah untuk dipahami juga. Nah, fixed asset disposal, jadi kalau ada aset tetap yang mau dihapuskan ya, mau dihapuskan bisa di sini ya. Dan kalau ada aset tetap yang dijual itu di fixed asset sale ya. Nah, laporannya apa aja ya? Oh ya, ini juga bisa ini ya, proses depreciation ya. Depreciation. Jadi depresiasinya berapa? Nah, nanti bisa dilakukan depresiasi ya secara otomatis ya. Tapi tentu dicatat dulu ya di sini di dalamnya ya, fixed assetnya itu depresiasinya itu menggunakan apa ya? Apakah menggunakan garis lurus kan gitu, nanti dicatat dulu ya sebelumnya. Tapi lumayan ya, cukup bagus ini ya, cukup mengcover lah kebutuhan untuk akuntansi. Jadi fixed asset valuation untuk reportnya ini ya, itu saldonya ya. Jadi asetnya apa saja, depresiasinya apa ya, akumulasi depresiasinya berapa, lalu nilai akhirnya berapa. Ini ada di fixed asset valuation ini ya. Berikutnya adalah kas dan bank. Jadi transaksi-transaksi yang tidak tercover atau transaksi-transaksi yang menggunakan kas dan bank ya, selain tadi ya pembayaran pembelian ataupun pembayaran atau penerimaan pembayaran dari penjualan, itu di kas dan bank ya. Jadi ada input pembayaran ya, kalau kita mau mengeluarkan uang ya, bisa kas bisa bank ya. Ada input penerimaan kalau kita menerima dana, menerima uang ya dari luar ya. Tapi ini bukan yang penerimaan dari hasil penjualan ya. Kalau penerimaan hasil penjualan itu tadi di cover di modul penjualan. Begitu juga pembayaran, ini bukan pembayaran pembelian, tapi ini mengcover di luar pembelian ya. Nah, input transfer antar bank ini kalau kas masuk ke bank atau bank satu masuk ke bank 2, yaitu input transfer antar bank ini ya. Nah, jadi ini transaksi-transaksinya untuk kas dan bank ya. Nah, memang kas dan bank ini ada dalam satu modul dengan akun GL, tapi akun GL nanti kita akan jelaskan di berikutnya ya. Nah, nanti ada di sini laporan bank ya. Laporan bank ini menjelaskan tentang seperti ini ya, laporan bank itu ya. Jadi bank statement dia. Jadi mutasi bank lah, mutasi bank. Jadi mutasi pergerakan transaksi kas ya di kayak ini ya, kayak mutasi bank ya, mutasi bank atau mutasi kas ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk bank yang kas dan bank ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir itu adalah buku besar. Nah, ini inti dari akuntansi sebenarnya di sini ya. Jadi ini satu modulnya dengan bank tadi ya.
Jadi kalau kita perhatikan di sini ada input jurnal, jadi input jurnal. Jadi di input jurnal ini sebenarnya kalaupun kita tidak menggunakan penjualan, pembelian, barang inventaris itu nggak apa-apa, kita langsung bisa melakukan input jurnal saja langsung. Itu bisa ya di sini ya. Ya, bisa dilakukan input jurnal. Ya, tapi kalau input jurnal ini tentu tidak ada pengelolaan barang dagangan ya, tidak ada pengelolaan inventory, tidak ada juga pengelolaan hutang dan piutang ya. Jadi kita langsung melakukan input jurnal saja langsung bisa ya. Di secara akuntansi itu bisa tercover ya. Nah, di sini ada pencarian dan laporan pada pencarian jurnal, semua bentuk jurnal ya, baik melalui penjualan, pembelian ya, itu ada di sini semua ya hasilnya. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi apapun, nah kita langsung cari, dicek di jurnal ini apakah benar nggak jurnalnya, itu bisa langsung kita arahkan ke sini aja ya. Dan di sini juga ada laporan-laporan ya, ada neraca ya, rincian neraca saldo, laporan laba rugi ya, laporan GL ada di sini semua laporan. Jadi sebenarnya laporan keuangan ada di sini ya, laporan keuangan di sini. Makanya tadi saya bilang ini akuntansi itu intinya di sini ya. Nah, namun di sini di pengaturan itu kita bisa melakukan pengaturan atas akun banknya apa saja ya. Terus akun GL itu akun-akun ya, ini COA ini nanti diatur di sini ya. Kalau kita mau mengedit COA, menambahkan akun ya di sini semua ya. Nah, jadi cukup bagus ya, ini emang akuntansi Jaya. Jadi kenapa? Karena fleksibel. Jadi kita bisa menambahkan akun, bisa mengurangi akun, bahkan kita juga bisa mengatur ulang dari awal ya akun-akunnya. Ya walaupun ya kalau menurut saya sih sebaiknya kita sudah pakai yang sudah ada aja. Kalau mau nanti penambahan dan pengurangan atau kita melakukan edit terhadap akun-akun yang sudah ada ya. Jadi kalau di sini ya akun GL ini laporannya apa saja ya, badan akun standar ya, badan akun standar atau chart of account ya ada di sini ya, di atas chart of account yang sudah kita bikin ya, atau kita pakai yang default tapi kita edit ya ada di sini ya. List of journal entries, jurnal-jurnalnya ada di semua. Jadi kalau kita mau mentris transaksi-transaksinya kita lihat aja di jurnalnya ya. Nah, dan semua jenis laporan juga ada di sini ya. Cuma cash flow belum ada ya. Cash flow saya lihat di front accounting ini ada pluginnya tersendiri. Jadi kalau kita mau ada cash flow-nya ya sudah, pluginnya kita install juga ya. Silakan saja ya. Jadi demikian ya buku besar ini. Ya ini yang intinya laporan keuangan itu ada di buku besar ini ya. Lalu yang terakhir adalah access level ya, yang akan saya jelaskan fiturnya adalah access level. Nah ini menarik, kenapa? Karena di sini ada pengaturan terkait dengan pengguna dari sistem ini. Ada akuntan gitu misalnya ya, kalau akuntan berarti bisa melakukan pencatatan ya. Kalau manajer gudang ya itu berarti dia bisa mengakses inventory ya, inventory atau barang dagangan tadi ditaruh di mana ya, itu bisa diakses oleh manajer gudang ini ya. Berapa jumlahnya, manajer gudang bisa mengaksesnya. Lalu manajer sales ya dia bisa melihat inventory ya, ada pemesanan ya yang ada habis apa enggak, itu manajer sales ini bisa dilakukan karena dia juga nanti bisa melakukan order ya, order penjualan. Jadi hak aksesnya begitu. Nah, jadi di sini di hak akses ini nanti ditentukan ya, dia bisa mengakses apa saja ya, tinggal dicentang-centang aja di sini ya. Ya, misalnya akuntan dia bisa mengakses apa saja. Jadi memang menarik ini ya. Jadi ada akses levelnya ya. Jadi kalau menurut saya memang aplikasi ini cukup mengcover kebutuhan perusahaan ya, karena ya memang yang namanya sistem akuntansi yang sifatnya ERP atau Enterprise Resource Planning yaitu harus ada hak aksesnya ya, karena ini terintegrasi dalam satu aplikasi terdiri dari modul-modul, maka siapa yang mengakses modul apa, nah itu harus ada akses levelnya. Nah, demikianlah ya fitur-fitur umum dari fund accounting ini ya, mulai dari pembelian, penjualan, inventory, aset tetap, kas dan bank, buku besar ya. Begitu juga di sana ada akses levelnya. Tapi kita tidak bahas semua ya.
karena ini baru pengenalan. Nanti kita akan lanjutkan pada praktek ya, mulai dari instalasi ya, lalu pembelian seperti apa, penjualan seperti apa, dan seterusnya. Nah, tentu kita akan butuh contoh nanti ya, perusahaan contoh yang mau kita gunakan. Apakah perusahaan dagang ya, ataukah perusahaan jasa ya, ataukah manufaktur. Cuma kalau saya sendiri belum pernah mengimplementasikan di manufaktur ya, hanya pernahnya di perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua ya. Ditunggu usulannya ya mungkin ya. Jadi kita akan praktek di perusahaan apa nih? Perusahaan dagang, perusahaan jasa ya, atau bentuk perusahaannya apa nih? Misalnya perusahaan jasa laundry ya, bisa saja sih nanti kalau ada usulan seperti itu ya, atau jasa penyewaan peralatan ya, apa gitu ya, masuk jasa ya. Ya, atau bisa jadi perusahaan dagang ya. Dagang apa nih? Mau dagang laptop ya, dagang komputer ya, alat-alat atau handphone ya, bisa nanti kita praktekkan. Baik, demikian dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan bisa saja di email, bisa di channel saya ya, atau bisa di email di bedicrat@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.